kegiatan yoga yang kita lakukan tanpa kita sadari, Pak? Misalnya kita berbaring di tempat tidur atau duduk, itu termasuk yoga atau tidak, Pak? Ya, yoga itu meliputi segala aspek kehidupan manusia. Om Swastiastu, pemirsa Hindu Channel dimanapun berada. Hari ini Hindu Channel kembali kedatangan narasumber yang akan mengedukasi kita tentang seputar yoga. Dengan Bapak Made Wirawan, SAGM Philha, langsung saja kita sapa beliau. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Kelihatan muda banget ya, Pak. Iya, karena yoga. Ngomong-ngomong nih, Pak, kita dengar informasi Bapak lagi mengkaji suatu yoga psikologi manusia. Itu yoga psikologi manusia itu seperti apa ya, Pak? Ya, jadi begini, kalau yoga itu memang berkaitan dengan psikologi manusia, berkaitan dengan fisik tubuh manusia, berkaitan dengan kesehatan tubuh manusia, berkaitan dengan pikiran manusia. Jadi kaitannya sangat luas begitu. Lalu kalau kita menerjemahkan lebih luas lagi, yoga itu juga dapat membuat keseimbangan. Keseimbangan apa? Pikirannya. Nah, kebanyakan kalau kita misalnya terlalu banyak berpikir negatif, ya, berkata-kata yang tidak baik misalnya, nah itu akan menyebabkan pikiran kita tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan inilah yang membuat adanya penyakit, gitu. Jadi penting sebetulnya semua orang belajar yoga supaya terjadi keseimbangan dan kesehatan yang maksimal dan prima, begitu. Begitu ya penjelasannya, Pak. Ya. Terus bagaimana sistem kerja tubuh kita jika kita melakukan yoga, Pak? Kalau kita melakukan yoga ya secara fisik dan rohani, tubuh kita secara fisik itu diberikan stimulus. Maka sebenarnya yoga itu kan perpaduan antara pernapasan dan olah fisik tubuh kita. Namun bila ditarik lebih luas lagi, yoga itu adalah perpaduan antara mind, body, and soul. Begitu. Tapi dalam kerangka dasar untuk memahami hakikat kita sebagai manusia, sebetulnya adalah untuk mengenal diri yang sejati, yoga itu. Maka bagaimana kita menciptakan kondisi yang seperti itu, mulai dari tahapan fisik dia, melalui yoga asanas, melalui pernapasan, melalui meditasi. Jadi itulah tujuannya kenapa kemudian orang itu merasakan kenyamanan ketika dia melakukan yoga asanas. Karena diseimbangkan antara badan fisiknya, badan rohani, dan jiwanya, gitu. Tidak serta-merta kemudian ketika kita melakukan yoga hanya sekali membawa kedamaian, membawa ketentraman, tidak. Harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, barulah kemudian membawa dampak yang positif terhadap perkembangan kesehatan tubuh manusia dan kerohaniannya, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan secara intelektual dan kecerdasan secara spiritual. Kebanyakan manusia itu sakit karena apa? Kekurangan asupan, ya, otaknya, terutama yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Begitu. Dalam penelitian, ya, secara ilmiah juga dibuktikan bahwa ketika orang sering berkata-kata tidak sopan, sering menyakiti dari pikiran, perkataan, dan perbuatan, itu akan menghasilkan karma buruk yang nanti akan disimpan di bawah sadar kita. Nah, karena itu dominan di dalam benak kita, maka akan dijadikan pikiran-pikiran negatif itu menjadi sebuah penyakit. Nah, oleh karena itulah dasar kita melakukan yoga itu supaya pondasinya kuat. Ibarat membangun rumah, pondasinya kan harus kuat. Satu yang harus dilakukan adalah apa yang dikatakan yama niyama. Yama niyama itu artinya apa? Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita keluar dan mengendalikan diri kita ke dalam. Nah,
Kalau dikaitkan dengan esensi kehidupan yang lebih mendalam, dalam Upanishad juga disebutkan ada 3 kebajikan utama. 1 pengendalian diri, 2 memberi, 3 ulas asih. Nah, 3 kunci ini mendukung perkembangan kita kalau melakukan yoga. Nah, pengendalian diri itu seperti apa yang kita lakukan? Pikirannya, gitu. Ada gesekan, ada benturan secara fisik di luar, baik melalui kata-kata maupun sentuhan fisik, kita dapat mengendalikan diri kita. Caranya bagaimana? Dengan pengaturan nafas. Nah, kalau kita sudah sering mengatur nafas, bernapas panjang, maka saya yakin ya kontrol diri, self diri kita lebih terjamin. Kemudian yang kedua, data. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Kenapa? Karena begini, manusia itu pada dasarnya adalah rakus. Ya. Karena dia rakus, dia harus banyak memberi. Begitu. Memberi dasarnya adalah ketulus ikhlasan. Nah, alam akan membalas kalau kita sering memberi. Dengan bentuk apa? Keharmonisan. Coba aja dibuktikan sendiri ya. Kita memberi selama 7 hari berturut-turut. Ya, dengan tulus ikhlas. Nah, pemberian ini juga harus tepat sasaran, tidak semena-mena memberinya, asal beri saja gitu, tidak. Satu yang harus diperhatikan adalah anak yatim, anak piatu, orang yang cacat secara mental, lalu orang yang jalannya ngesot, lalu orang yang buta misalnya tuh. Umurnya 13 tahun ke bawah. Kenapa? Karena di umur itu adalah masih suci anak-anak itu. Kalau sudah umur ke atas, dari 13 tahun ke atas, itu sudah tercemar dia. Nah, disitulah letak daya kasih. Daya kasih sifatnya menarik demi yang dikasihi. Nah, begitu kita memberi dengan ketulus ikhlasan, maka daya kasih akan memantul pada diri kita. Yang untung kita sendiri. Jadi alam semesta akan menjawab melalui hukum reta, hukum tarik-menarik. Nah, oleh karena itulah kemudian wajib hukumnya sebetulnya ya, meskipun dengan ketulus ikhlasan, dengan pemahaman ini wajib hukumnya kita memberi. Nah, yang ketiga disebut dengan ulas asih. Nah, kenapa kita harus ulas asih? Ulas asih itu identik dengan energi Tuhan, daya kasih, gitu. Jadi kita memberi sesama, tidak sembarang kita contoh yang sederhana ya, misalnya memetik bunga yang sederhana ya, itu kita tidak semerta-merta ambil bunganya lalu kita pergunakan, tidak. Kita harus berbicara dengan tanaman itu, mohon izin. Saya mau menggunakan bunganya ini untuk bersembayang. Jadi ada di sini kandungan daya kasih. Nah, begitu kita ngomong begitu, nanti pantulan daya kasih dari tanaman itu memancar kepada diri kita, diberikan perkenannya begitu. Sehingga di sini akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Ya, di satu sisi tanaman merasa istilahnya tuh, menikmati anugerahnya dari Tuhan, dan di sisi lain kita juga akan mendapatkan keseimbangan. Begitu. 3 konsep ini harus dijalankan sebagai pedoman kita melakukan yoga. Gitu. Jadi yang Bapak jelaskan tadi itu seputaran yoga, apa sih manfaatnya Pak saat kita melakukan yoga? Manfaatnya kita melakukan yoga. Manfaatnya secara fisik ya. Iya, secara fisik. Cara kerjanya begini. Ketika kita melakukan gerakan yoga, ya, itu akan memberikan stimulus pada cakra. Cakra itu artinya roda. Roda itu melingkar, berputar. Begitu kita menarik napas, ya, prana tadi, dia akan prana mengalir ke dalam tubuh kita, diolah dalam tubuh kita sepertiga, ya, disimpan sebagai tenaga cadangan, sepertiga dikirim kepada seluruh organ-organ di dalam tubuh kita, dan sepertiga lagi dikeluarkan sebagai energi negatif. Nah, artinya apa? Yoga itu membawa keseimbangan terhadap apa? Badan fisik kita dan badan rohani kita. Manfaatnya juga di sisi lain adalah untuk apa? Kecerdasan, khususnya para mahasiswa ya.
sebetulnya di semester awal itu dia sudah harus mulai melakukan yoga. Kenapa? Karena akan membantu kecerdasannya. Di dalam yoga asanas itu diajarkan bagaimana untuk meningkatkan kecerdasan itu. Salah satu di antaranya yoga itu adalah Brahmacharya Sana. Nah, Brahmacharya Sana ini wujudnya seperti tumitnya menyentuh dubur kita. Dubur kita itu tempatnya cakra muladhara, ya, pondasinya itu disentuh. Lalu nanti akan begitu disentuh akan mengalirkan energi ke atas, ke kepala. Nah, begitu sampai di kepala diolah, dipengaruhi otak kita, otak kiri maupun otak kanan, sehingga terjadi keseimbangan. Disitulah kuncinya kita melakukan yoga asana itu sangat penting bagi mahasiswa. Dan yoga-yoga yang lain juga membantu melancarkan semua peredaran darah kita menjadi lancar. Begitu. Iya, Pak. Banyak sebetulnya manfaatnya. Iya. Terus apa lagi, Pak? Ini kan kita melakukan kegiatan sehari-hari tuh, Pak. Ya. Pak, ada nggak sih kegiatan yoga yang kita lakukan tanpa kita sadari, Pak? Misalnya kita berbaring di tempat tidur atau duduk, itu termasuk yoga atau tidak, Pak? Ya, yoga itu meliputi segala aspek kehidupan manusia, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kan begitu, sampai malam. Misalnya contoh begini, bangun tidur, tradisi umat Hindu, ya, itu bangun pagi jam 5 itu sudah mengambil sapu. Ya, dia menyapu. Kita bersih-bersih. Bersih-bersih itu yoga. Menyapu itu yoga, fokus kan? Ya. Kalau dia tidak fokus mana bisa bersih itu halaman. Benar. Kan begitu. Benar, Pak. Jadi menyapu itu harus fokus kita. Menyapu, konsentrasi, bersih, nyaman gitu kan. Nah, itu juga akan membawa kedamaian. Kenapa kedamaian? Saat kita bangun pagi itu, atmosfer jagat raya dan buan alit sebagai mikrokosmos itu akan disimbangkan. Karena di situ yang mempengaruhi adalah satyam, bagian dari unsur triguna. Brahma murta istilahnya itu ya, di mana atmosfer saat itu suasananya dipengaruhi oleh suasana kedamaian, ketentraman, kebajikan dan lain sebagainya. Orang-orang zaman dulu itu sudah biasa bangun pagi, sekarang sudah jarang ya. Asik dengan selimut, asik dengan menarik selimut, tidur lagi begitu. Nah, ini kebiasaan yang buruk sebetulnya. Harus dirubah kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang berguna di dalam hidup kita. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Oke. Lanjut nih, Pak. Apakah melakukan yoga itu ada dampaknya buat diri kita sendiri gitu, Pak? Atau secara aura atau kesehatan gitu, Pak? Ya. Pasti itu ada, pasti, dan yakin bahwa ketika orang melakukan yoga, khususnya karena yoga kan meliputi segala aspek kehidupan ya, melakukan yoga asana saja, ya nggak usah jauh, contohnya saya saja, saya dari dari SMP sudah melakukan yoga, ya memang kelihatan awet muda begitu, awet muda, ya wajah berseri, auranya muncul. Aura itu adalah pancaran dari akibat perputaran cakra yang maksimal. Begitu. 7 cakra inti yang sering dibahas di dalam yoga itu, Muladhara cakra, Swadhisthana cakra, Manipura cakra, Anahata cakra, Wisuddha cakra, Ajna cakra, dan Sahasrara cakra. Nah, 7 cakra ini saling berkolaborasi, saling isi-mengisi untuk membuat keseimbangan tubuh kita. Jadi dengan demikian, ketika kita melakukan yoga, maka cakra-cakra itu akan berputar dengan lebih baik daripada sebelumnya yang tidak pernah melakukan yoga. Sehingga dengan demikian, wajah kita, aura kita akan muncul. Berseri wajahnya, senyumnya manis, segala macam ya. Seperti Mbak kan sekarang udah manis karena sering mendengarkan yoga ya. Jadi perlu itu. Pandangan kita sudah jadi sejuk. Berubah wajah kita itu secara struktur dan secara anatomis daripada kita tidak pernah melakukan yoga. Sangat berbeda sekali. Begitu. Pendengaran kita menjadi tajam, intuisi kita menjadi tajam, hati kita menjadi bersih. Jalan pun kita sudah bisa berubah oleh karena kita melakukan yoga asanas. Banyak sekali manfaatnya yoga itu. Ya. Dan yang paling penting itu kita merasa dekat dengan Tuhan. Karena belajar yoga itu, melakukan praktek yoga itu sebetulnya mendekatkan diri kita sedekat urat leher kita
Kalau tetangga kita bilang kan lebih dekat daripada urat leher kita. Tapi kita, Tuhan itu berada di dalam jantung kita, gitu. Atman kita juga ada di dalam jantung kita. Itu ada di kata Upanishad. Jantung kita, Atman kita sebesar ibu jari, ada di dalam jantung. Demikian disebutkan di dalam kata Upanishad. Nah, karena kita mengetahui posisinya, tentu saja kita akan mengolah tubuh kita dengan sedemikian rupa sehingga kita merasa lebih dekat kepada Tuhan. Begitu. Oke, Pak. Bagi tips nih Pak buat pemirsa Hindu Channel, bagaimana kalau dalam keadaan sibuk atau seseorang sedang melakukan pekerjaan kayak di kantoran gitu atau sedang melakukan kegiatan yang lainnya? Ya. Baik, terima kasih para pemirsa Hindu Channel yang saya muliakan. Jadi kita sebetulnya itu saling isi asah dan asih ya begitu ya. Bukan maksudnya saya menggurui ya, tetapi bagi kalangan pekerja ya bisa melakukan yoga dengan duduk seperti ini saja ya. Ya. Duduk seperti ini lalu kita menarik napas perlahan-lahan seirama dengan gerakan kita. Begini misalnya ya. Bawa ke belakang. Tahan sebentar lalu hembuskan napasnya. Nah, ini sampai ke bawah. Ke bawah sentuh jari-jari kaki kita. Lalu tarik lagi. Tarik sesuai dengan gerakan napas kita. Bawa ke belakang. Nah, ini penekukan ke depan dan penekukan ke belakang. Kenapa harus gerakannya seperti itu? Supaya cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita itu terstimulasi. Jadi dengan demikian akan membuat keseimbangan. Ya. Lalu dari sisi samping misalnya, bisa kita gerakan tangan begini ya, putar. Nah, atau begini putar, ini lihat ke belakang. Sembari menarik napas. Lalu yang kedua misalnya, tarik napas. Nah, itu kan? Nah, kiri kanan diulangi jeda waktunya maksudnya setiap kita menarik napas, kasih jeda dulu sebentar, lanjut lagi. Gitu. Lalu yang kedua, ampun sedikit ya. Nah, ini kaki diangkat begini. Ini pegang, ya. Tarik napas, turunkan badannya, teguk. Hembuskan napasnya. Ulangi lagi, tarik napas. Turunkan badannya, sentuh lututnya. Angkat kepalanya, hembuskan napasnya. Demikian, yang kiri juga demikian. Jadi, penekukan ke depan intinya dan penekukan ke belakang. Ya. Nah, ini juga akan membantu sentuhan kasih ya. Sentuhan kasih itu artinya apa? Prana yang ada di luar diri kita dan yang ada di dalam diri kita kolaborasi dia membentuk kesehatan kita menjadi lebih maksimal begitu. Di sisi lain juga gerakan-gerakan yoga itu ya yang bagus ya untuk para pekerja adalah duduk, pastikan tulang punggungnya tegak lurus ke atas. Tidak bengkok ya ke depan begitu, tidak. Dia harus lurus. Kenapa? Supaya energinya mengalir dengan baik. Duduk begini, tidak usah mikir apa-apa. Cukup kita duduk begini, perhatikan jalannya napas. Keluar masuknya napas, perhatikan. Ya, lakukan 5 menit, bisa ditingkatkan menjadi 10 menit, ya. Nah, setelah itu baru beristirahat. Itu ya. Pasti akan membawa kedamaian, pasti akan membawa ketenangan di dalam diri kita. Berarti yoga itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, terus pada kesibukan apapun gitu kan? Bisa. Begitu kita datang ke kantor misalnya, ya, 5 menit sebelum kita bekerja itu usahakan beryoga dulu. Karena dengan demikian pikiran kita menjadi fresh, tidak stres. Karena begitu orang banyak stresnya, nah stres yang menumpuk berkelanjutan, maka dia akan muncul berbagai macam penyakit. Begitu. Pemirsa Hindu Channel, itulah tadi seputaran tentang yoga dan tips-tipsnya yang kita bisa lakukan pada kesibukan kita dan
Pada kesempatan kali ini, jangan lupa tonton terus Hindu Channel agar bisa terus mengedukasi para pemirsa Hindu Channel dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe Hindu Channel kita. Dan akhir kata saya ucapkan bersama dengan Bapak Matur Suksemo, Pak. Matur suksemo. Kita ucapkan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.